Bayangkan sebuah dunia lebih dari 2.500 tahun yang lalu, di kaki pegunungan Himalaya yang megah. Di sana, seorang pangeran lahir bukan sekadar untuk memerintah sebuah kerajaan, tetapi untuk mengubah jalannya sejarah manusia selamanya. Legenda mengatakan bahwa saat ia melangkah, bunga teratai mekar di bawah kakinya. Inilah kisah tentang kelahiran Siddhartha Gautama, sosok yang telah kita kenal sebagai Sang Buddha. Mengapa kelahirannya dianggap sebagai salah satu peristiwa paling ajaib dalam catatan sejarah kuno? Mari kita kembali ke tahun 563 sebelum Masehi untuk mengungkap misteri di balik fajar pencerahan ini. Selamat datang di Catatan Edo, tempat di mana sejarah menjadi hidup melalui cerita yang mendalam. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri detik-detik kelahiran pangeran dari klan Shakya yang penuh dengan simbolisme dan keajaiban. Kita akan melihat mimpi misterius Ratu Maya hingga nubuat para petapa bijak yang membuat ayahnya, Raja Suddhodana, merasa khawatir sekaligus bangga. Pastikan kalian menonton hingga akhir, karena kita akan membahas bagaimana kelahiran ini menjadi benih bagi filosofi perdamaian dunia. Persiapkan diri Anda untuk perjalanan waktu menuju India kuno. Kisah kita bermula di kerajaan Kapilavastu, sebuah negara kecil namun makmur di dataran Gangga. Raja Suddhodana adalah pemimpin klan Shakya yang adil dan sangat dihormati oleh rakyatnya. Ia mendambakan seorang pewaris tahta yang akan memperkuat kekuasaan klan mereka di tengah dinamika politik India kuno. Bersama istrinya, Ratu Maya, mereka hidup dalam kemewahan istana yang dikelilingi oleh taman-taman indah dan pengawal setia. Namun, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuasaan politik yang sedang dipersiapkan oleh alam semesta bagi mereka berdua. Pada masa itu, India sedang berada dalam masa transisi intelektual dan spiritual yang luar biasa. Banyak orang mulai mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan, penderitaan, dan kematian. Meskipun pangeran lahir di tengah kemewahan, dunia di luar tembok istana dipenuhi dengan berbagai pencarian makna. Kondisi sosial dan religius inilah yang menjadi latar belakang penting mengapa kelahiran Siddhartha bukan sekadar urusan keluarga kerajaan. Alam semesta seolah-olah sedang menantikan kehadiran seseorang yang mampu memberikan jawaban atas kegelisahan umat manusia saat itu. Suatu malam, Ratu Maya mengalami sebuah mimpi yang sangat aneh, namun sangat indah, yang dianggap sebagai pertanda suci. Dalam mimpinya, ia merasa dibawa oleh 4 dewa ke pegunungan Himalaya dan diletakkan di atas sebuah pembaringan yang harum. Tiba-tiba, seekor gajah putih yang sangat besar dengan 6 gading mendekatinya, memegang bunga teratai putih di belalainya. Gajah itu mengelilinginya 3 kali dan dengan lembut memasuki sisi kanannya. Mimpi ini bukan hanya sekadar bunga tidur, melainkan sebuah pengumuman surgawi tentang sosok agung yang akan dikandungnya. Keesokan harinya, Raja Suddhodana segera memanggil para Brahmana dan penafsir mimpi paling bijak di kerajaan untuk menjelaskan makna mimpi sang ratu. Para petapa tersebut bersuka cita dan memberikan ramalan yang luar biasa bagi masa depan kerajaan. Mereka menyatakan bahwa Ratu Maya akan melahirkan seorang putra yang sangat istimewa dan memiliki tanda-tanda kebesaran. Jika sang putra memilih jalan duniawi, ia akan menjadi Chakravartin atau raja di raja yang menguasai seluruh dunia. Namun, jika ia memilih jalan spiritual, ia akan menjadi seorang Buddha, seseorang yang tercerahkan sepenuhnya dan menyelamatkan dunia. 10 bulan kemudian, saat kehamilan Ratu Maya sudah mencapai waktunya, ia memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya di kerajaan Devadaha. Ini adalah tradisi kuno yang lazim dilakukan pada masa itu, agar seorang ibu bisa melahirkan di tengah keluarganya. Dengan pengawalan ketat dan tandu kerajaan yang mewah, Ratu Maya memulai perjalanannya melintasi hutan dan padang rumput yang indah. Namun, di tengah jalan antara Kapilavastu dan Devadaha, terdapat sebuah taman yang sangat asri dan menawan yang menarik perhatian sang ratu untuk singgah sejenak. Taman itu bernama Lumbini, sebuah oase ketenangan yang dipenuhi dengan pepohonan sal yang sedang bermekaran. Udara di sana sangat segar, harum bunga memenuhi atmosfer dan kicauan burung terdengar bagaikan musik surgawi. Ratu Maya merasa kedamaian yang luar biasa merasuk ke dalam jiwanya saat ia turun dari tandunya dan berjalan di antara pepohonan. Ia merasakan bahwa inilah saatnya bagi sang pangeran untuk melihat dunia.
Alam seolah-olah bersiap menyambut sang pahlawan spiritual dengan keindahan yang belum pernah disaksikan oleh mata manusia sebelumnya. Ratu Maya mendekati sebuah pohon sal yang paling rimbun dan indah di taman tersebut. Saat ia mengangkat tangan kanannya untuk memegang dahan pohon itu, dahan tersebut seolah merunduk dengan sendirinya untuk memberikan dukungan. Pada saat itulah, dengan penuh keagungan dan tanpa rasa sakit yang berarti, Pangeran Siddhartha lahir ke dunia. Konon, langit terbuka dan cahaya yang sangat terang menyinari seluruh alam semesta, menandakan lahirnya harapan baru. Para dewa diceritakan turun dari surga untuk memberikan penghormatan kepada bayi suci yang baru saja lahir tersebut. Begitu lahir, terjadilah sebuah keajaiban yang melampaui logika manusia manapun. Bayi pangeran itu tidak hanya berbaring, melainkan segera berdiri tegak dan mengambil 7 langkah ke arah utara. Di setiap tempat di mana kaki mungilnya menyentuh tanah, sebuah bunga teratai besar mekar dengan seketika untuk menyanggah langkahnya. Kejadian ini disaksikan oleh para pengawal dan pelayan yang tertegun tidak percaya. 7 langkah ini bukan sekadar tindakan fisik, melainkan simbol bahwa ia akan melampaui 7 tingkat kesadaran dan membawa manfaat bagi seluruh penjuru dunia. Setelah melangkah, sang bayi mengangkat satu tangan ke arah langit dan tangan lainnya ke arah bumi, sambil berseru dengan suara yang jernih dan berwibawa. Ia menyatakan bahwa ia adalah yang teragung di dunia, dan bahwa ini adalah kelahiran terakhirnya di alam samsara. Pernyataan ini menegaskan misinya untuk mengakhiri penderitaan bagi semua makhluk hidup. Udara bergetar dengan energi spiritual yang kuat, dan konon 2 aliran air, satu hangat dan satu dingin, muncul dari langit untuk memandikan sang pangeran dan ibunya, sebagai bentuk penyucian alami. Berita tentang kelahiran ajaib ini dengan cepat sampai ke telinga Raja Suddhodana di Kapilavastu. Ia segera berangkat menuju Lumbini dengan perasaan campur aduk antara bahagia dan haru. Setibanya di sana, ia melihat putranya yang memiliki aura kemuliaan yang tidak biasa bagi seorang bayi. Meskipun ia sangat bangga, dalam hatinya mulai tumbuh kekhawatiran akan ramalan bahwa putranya mungkin akan meninggalkan istana demi jalan religius. Namun untuk saat itu, seluruh kerajaan bersuka cita merayakan kelahiran sang pewaris yang telah lama dinanti-nantikan. Seluruh negeri merayakan kelahiran pangeran dengan pesta pora yang meriah selama berhari-hari. Hadiah-hadiah berdatangan dari berbagai penjuru, dan rakyat jelata diberikan bantuan makanan serta pakaian sebagai wujud syukur raja. Namun di tengah keriuhan itu, seorang petapa suci bernama Asita yang tinggal di pegunungan Himalaya, merasakan getaran besar di alam semesta. Melalui kekuatan meditasinya, ia mengetahui bahwa seorang penyelamat dunia telah lahir. Dengan tubuh yang sudah sangat tua, ia segera menuruni gunung menuju istana Raja Suddhodana untuk memberikan penghormatannya. Asita tiba di istana dan disambut dengan hormat oleh Raja Suddhodana. Ketika bayi pangeran dibawa ke hadapan Asita, sang petapa mengamati tubuh bayi itu dengan seksama. Ia menemukan 32 tanda fisik manusia agung yang hanya dimiliki oleh seorang Buddha atau Raja Dunia. Saat itu, keajaiban kembali terjadi. Kaki bayi itu secara spontan bersentuhan dengan kepala Asita yang sedang membungkuk. Asita tersenyum lebar, namun tiba-tiba ia mulai menangis terseduh-seduh, membuat Raja menjadi panik dan bertanya apakah ada nasib buruk yang mengancam putranya. Asita meyakinkan Raja bahwa tangisannya bukan karena kesialan, melainkan karena rasa sedih pribadinya. Ia menangis karena menyadari bahwa dirinya sudah terlalu tua dan akan segera meninggal sebelum sempat mendengarkan ajaran pencerahan yang akan diberikan oleh sang pangeran kelak. Asita memastikan sekali lagi bahwa anak ini pasti akan menjadi seorang Buddha yang akan memutar roda Dharma. Nubuat Asita ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada diri Raja Suddhodana, yang mulai merancang strategi agar putranya tetap berada di jalan keduniawian. 5 hari setelah kelahiran, sebuah upacara pemberian nama yang besar diadakan di istana. 8 Brahmana terpilih diundang untuk memberikan nama yang paling sesuai bagi sang pangeran. Mereka akhirnya sepakat menamainya Siddhartha, yang dalam bahasa Sanskerta berarti ia yang mencapai tujuannya atau keinginannya terpenuhi. Dari 8 Brahmana, 7 orang meramalkan 2 kemungkinan masa depan. Namun Brahmana termuda bernama Kondana dengan tegas menyatakan bahwa pangeran ini hanya akan memiliki 1 jalan, menjadi seorang Buddha setelah melihat 4 tanda penderitaan.
Namun, di balik semua sukacita itu, sebuah tragedi melanda keluarga kerajaan. Hanya 7 hari setelah melahirkan putra yang luar biasa, Ratu Maya menghembuskan napas terakhirnya. Dalam tradisi Buddhis, dikatakan bahwa rahim yang telah mengandung seorang Buddha tidak boleh digunakan lagi untuk manusia biasa, dan tugas spiritual Ratu Maya telah selesai. Meskipun istana berduka, diyakini bahwa ia terlahir kembali di surga Tusita. Kepergian sang ratu meninggalkan lubang besar di hati Raja Suddhodana. Namun, ia harus tetap fokus pada masa depan putra tunggalnya yang berharga. Tanggung jawab merawat Siddhartha kemudian jatuh kepada adik perempuan Ratu Maya, yaitu Mahapajapati Gotami. Ia menjadi ibu angkat yang sangat penyayang dan mencintai Siddhartha seolah-olah putranya sendiri. Di bawah asuhan Mahapajapati, Siddhartha tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan kemewahan yang tak terbayangkan. Raja Suddhodana memberikan segalanya yang bisa diinginkan oleh seorang anak, berharap agar kebahagiaan materi ini dapat menjauhkan Siddhartha dari pemikiran tentang penderitaan dunia dan kehidupan religius. Siddhartha tumbuh menjadi seorang anak yang sangat cerdas dan memiliki bakat luar biasa dalam segala bidang. Ia menguasai berbagai teks suci, matematika, dan ilmu pengetahuan dengan sangat cepat, seringkali melampaui kemampuan para gurunya. Selain intelektual, ia juga dilatih dalam seni bela diri dan ketangkasan fisik sebagai seorang pangeran ksatria. Namun, yang paling mencolok dari dirinya bukan hanya kepintarannya, melainkan sifatnya yang sangat lembut dan penuh empati terhadap semua makhluk hidup, bahkan sejak usia yang sangat dini. Ketakutan Raja Suddhodana terus membayangi setiap langkah Siddhartha. Sang raja membangun 3 istana megah untuk putranya. 1 untuk musim panas, 1 untuk musim dingin, dan 1 untuk musim hujan. Di dalam istana-istana ini, tidak ada satupun hal buruk yang boleh terlihat. Segala sesuatu yang layu, tua, sakit, atau mati segera disingkirkan sebelum Siddhartha bisa melihatnya. Raja ingin menciptakan dunia yang sempurna dan tanpa celah di dalam tembok istana, sehingga Siddhartha tidak akan pernah merasa perlu untuk mencari jawaban atas penderitaan manusia. Meskipun hidup dalam sangkar emas, Siddhartha seringkali terlihat merenung sendirian di bawah bayang-bayang pohon jambu di taman istana. Ada suatu kedamaian alami yang memancar dari dirinya saat ia duduk diam. Pada suatu upacara pembajakan sawah yang diadakan oleh ayahnya, Siddhartha muda jatuh ke dalam keadaan meditasi yang mendalam secara spontan. Konon, bayangan pohon jambu tempatnya bernaung tetap diam dan tidak bergerak mengikuti matahari demi melindunginya dari panas saat ia bermeditasi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa benih pencerahan sudah mulai tumbuh dalam dirinya. Saat memasuki usia remaja, ketampanan dan kecerdasan Siddhartha menjadi pembicaraan di seluruh penjuru negeri. Banyak raja dari kerajaan tetangga yang berharap bisa menikahkan putri mereka dengan sang pangeran ksatria dari klan Shakya ini. Namun, Siddhartha tetap menunjukkan ketertarikan yang rendah terhadap hal-hal duniawi. Melihat hal ini, Raja Suddhodana merasa perlu untuk memperkuat ikatan Siddhartha dengan kehidupan istana melalui sebuah pernikahan. Ia pun mengadakan sayembara untuk mencari pasangan yang paling pantas bagi putranya yang luar biasa. Pilihan akhirnya jatuh kepada Putri Yasodhara, sepupunya yang sangat cantik dan bijaksana. Namun, sebelum pernikahan bisa dilangsungkan, Siddhartha harus membuktikan kekuatannya sebagai seorang ksatria sejati di depan keluarga besar klan Shakya. Dalam sebuah kompetisi memanah, Siddhartha tidak hanya memenangkan perlombaan, tetapi ia melakukannya dengan keanggunan yang luar biasa. Ia menarik busur kuno yang sangat berat, yang tidak bisa ditarik oleh orang lain, dan suaranya terdengar hingga ke seluruh kota. Pernikahan ini pun dirayakan dengan sangat mewah sebagai simbol persatuan 2 keluarga besar. Kehidupan Siddhartha bersama Yasodhara tampak sempurna. Mereka hidup dalam kebahagiaan dan keharmonisan di dalam istana yang penuh dengan musik, tarian, dan kesenangan. Raja Suddhodana merasa lega, mengira bahwa ia telah berhasil menjinakkan potensi spiritual putranya dengan cinta dan kemewahan. Siddhartha seolah-olah telah melupakan nubuat para Brahmana dan siap untuk menggantikan posisi ayahnya suatu saat nanti. Namun di balik tawa dan hiburan istana, jiwa Siddhartha tetap merasa ada sesuatu yang kurang, sebuah panggilan yang belum terjawab.
Kelahiran Siddhartha Gautama adalah titik balik yang mempersiapkan transisi dari seorang pangeran menjadi seorang Buddha. Meskipun ia dikelilingi oleh perlindungan ayahnya, takdir tidak bisa dihindari. Setiap detail kelahirannya, mulai dari mimpi Ratu Maya hingga langkah-langkah di atas teratai, membawa pesan tersembunyi tentang potensi setiap manusia untuk mencapai pencerahan. Sejarah mencatat bahwa Siddhartha bukan lahir untuk menjadi raja tanah, melainkan raja hati dan pikiran manusia. Kelahirannya adalah fajar bagi ajaran yang akan bertahan selama ribuan tahun. Kisah ini mengingatkan kita bahwa seringkali sesuatu yang besar dimulai dengan cara yang penuh keajaiban, namun tetap manusiawi. Siddhartha harus menjalani masa kecil yang penuh perlindungan untuk akhirnya memahami betapa berharganya kebebasan spiritual. Kelahiran di Lumbini bukan hanya tentang satu orang, tetapi tentang harapan bagi semua orang yang mencari jalan keluar dari penderitaan. Tempat kelahirannya kini menjadi situs warisan dunia yang diziarahi oleh jutaan orang untuk mengenang awal mula cahaya Dharma bersinar di bumi ini. Sebagai pangeran, ia memiliki segalanya. Namun kelahirannya membawa misi yang jauh melampaui kepemilikan materi. Kita sering bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika Siddhartha tidak pernah lahir? Mungkin dunia tidak akan mengenal konsep jalan tengah atau kasih sayang yang universal tanpa batas. Keajaiban di Taman Lumbini adalah pengingat bahwa keindahan dan kedamaian seringkali lahir di tempat yang paling tenang dan alami. Mari kita resapi setiap makna dari langkah-langkah awal sang pangeran sebagai inspirasi dalam hidup kita sendiri. Kini, setelah kita menelusuri kisah menakjubkan ini, kita menyadari bahwa setiap detail sejarah Siddhartha Gautama memiliki lapisan makna yang dalam. Dari kelahiran yang ajaib hingga perjuangan ayahnya untuk mempertahankannya di istana, semuanya adalah bagian dari rencana besar alam semesta. Kelahiran ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan membawa Siddhartha keluar dari gerbang istana untuk menemukan kebenaran sejati. Sejarah 563 sebelum Masehi tetap menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah peradaban manusia. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan sejarah yang penuh makna ini. Kisah Siddhartha Gautama mengajarkan kita tentang potensi luar biasa yang ada dalam diri setiap individu untuk mencapai sesuatu yang agung. Apakah kalian terinspirasi oleh keajaiban kelahirannya atau justru oleh nilai kemanusiaannya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar perspektif kalian tentang bagaimana kisah kuno ini masih relevan dengan kehidupan kita saat ini. Tetaplah bersama kami untuk konten sejarah menarik lainnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan video ini kepada teman-temanmu agar lebih banyak orang yang mengetahui kisah luar biasa di balik kelahiran Sang Buddha. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami yang akan membahas kelanjutan perjalanan Siddhartha mencari pencerahan. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingatlah, pencerahan dimulai dari rasa ingin tahu. Salam damai untuk kita semua.